kita sambut dua host kesayangan kita, Anggita, Anggi dan Bonita. Halo rakyat Indonesia. Indonesia. Kembali lagi bersama kita Anggita, Anggi dan Kak Bonita. ya, Bang Anggi ya. Iya. Jadi teman-teman semua, kita udah berapa minggu nih gak ketemu nih, ya ampun. Udah kangen. jarang ketemu kita berdua kan. Iya. Ketemu aku terakhir di Natal, ketemu Kak Bonita juga terakhir di Natal. Iya, terakhir Di Natal Natal. ada gak sih kakak? Ada sih, jadi ibu. Oh Jadi iya, mama. iya. Masih inget tidak? Dia jadi mama. Itu Mama zaman now. Yo mama. Yo, Nah, lanjut Bang. Oke, kita mau pembukaan nih Kak. Apa nih? Pembukaannya nyanyi lagu. Nyanyi lagu. Aku takut. Bener banget. Apa tuh, Pak? Iya, aku takut. Gimana sih? Gimana nyanyi? Saat aku takut atau punya sifat buruk. Yuk, kita nyanyi. Ayo, siapa nih yang masih berbuat dosa? Mulai sekarang, kita harus mengurangi dosa kita ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Saat aku takut atau punya sifat buruk, saat ku ingin marah bertindak tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Kita nyanyi sekali lagi ya. Saat aku takut atau punya sifat buruk, saat ku ingin marah bertindak tak sopan, saat ku tak mau melayani dan mengasihi dan hanya memikirkan diriku sendiri, aku akan bertanya pada hatiku, apa yang akan Yesus lakukan? Adik-adik semuanya, setelah kita menyanyi sudah segar semua. Sekarang kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih pada hari ini Kau telah memberikan berkat dan kasih karunia-Mu ya Bapa, sehingga kami di sini bisa bersama-sama ya Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati agar ibadah pada pagi hari ini meskipun secara online bisa dengan baik ya Bapa terlaksana, dan juga setiap firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Amang Pendeta pada hari ini bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi kita kan tadi habis nyanyi saat aku takut tuh. Nah, Nah, apa tuh? aku takut kenapa sih Kak? Kalau aku sih takut berbuat dosa sih pastinya. Oh, Ada di kenapa? sekolah minggu pasti pernah berbuat dosa kan? Ya, pasti waktu berbuat dosa takut kan? Harus takut ya. Harus Kalau takut. misalnya kalian berbuat dosa terus gak takut gitu, harus dipertanyakan. Nah, benar tuh. Kenapa sih kok bisa berbuat dosa gak takut? Padahal kan dosa itu hukumannya berat ya. Hukumnya apa, Bang? Hukumannya adalah Mati. wah. Oke. Nah, kenapa? Kalau misalnya kalau kita takut berarti kan kita harus berdoa. Berdoa Kenapa supaya apa? kita berdoa? Kalau aku pasti kalau berbuat dosa kan aku berdoa di Bang. Karena Allah itu sanggup melakukan segala perkara. Oke, kayaknya habis gini kita bakal nyanyi itu deh. Apa tuh? Allah sanggup melakukan segala perkara. Ayo, benar. Ayo kita nyanyi lagu itu. Yuk. Tuhan itu sanggup banget loh deh untuk melakukan segala perkara. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya Tuhan tidak akan pernah berubah. Kita nyanyikan lagi ya dari awal. Apa yang tak
Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu HKBP Sidoarjo. Salam sehat untuk kalian semua. Senang rasanya kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu kali ini, tanggal 24 Januari 2021. Abang Pendeta akan membawakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur untuk segala kebaikan, kasih setia dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kami memperoleh kehidupan, kesehatan, dan sukacita hingga saat ini. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan juga iman, agar kami mengerti dan bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Ayub pasal 1 ayat 4 hingga ayat 5. Kitab Ayub pasal 1 ayat 4 hingga ayat 5. Adik-adik boleh membacanya bersama Mang Pendeta. Demikian firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, Ayub adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan sikap hidupnya yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan selalu menjauhi kejahatan. Itu sebabnya Ayub itu adalah salah satu hamba yang paling dicintai oleh Tuhan. Anak-anak Ayub pun dia ajar dan dia didik menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak Ayub ada 10 orang. 7 diantaranya laki-laki dan 3 perempuan. Mereka sudah memiliki rumah masing-masing. Mungkin saja itu pemberian ayah mereka, Ayub, karena memang Ayub adalah orang yang terberkati, orang yang kaya raya, yang banyak harta dan uangnya. Selain anak-anak Ayub disuruh seperti anak-anaknya yang lain bekerja, anak-anak Ayub pun sering mengadakan pesta sukacita. Salah satunya pesta ulang tahun. Mereka, khususnya anaknya yang laki-laki yang 7 orang tadi, secara bergilir mengadakan pesta sukacita di antara mereka. Dan saat mengadakan pesta pun, ketujuh anak laki-laki Ayub selalu mengundang saudari perempuan mereka yang 3 orang tadi. Tapi jangan salah adik-adik sekolah Minggu, pesta yang mereka adakan bukanlah pesta hura-hura atau pesta foya-foya menghambur-hamburkan kekayaan. Melainkan pesta yang mereka adakan itu adalah pesta sukacita, pesta keluarga di mana ada jamuan makan dan minum, serta seperti kebiasaan orang Israel menari bersama. Pesta mereka bukanlah pesta mabuk-mabukan, minum alkohol, memanggil wanita-wanita penghibur.
Kalau itu pesta foya-foya, anak-anak laki-laki Ayub sudah pasti akan mengundang orang-orang yang tidak benar. Salah satunya perempuan-perempuan penghibur. Tapi justru anak-anak Ayub itu memanggil saudari-saudari perempuan mereka. Jadi itu adalah pesta keluarga, sukacita, dan keakraban di antara mereka. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, Ayub mengizinkan anak-anaknya mengadakan pesta. Karena ia tahu anak-anaknya masih muda dan perlu hiburan agar mereka bahagia di masa mudanya. Namun setiap kali pesta selesai, Ayub akan pergi beribadah kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memohon pengampunan kepada Tuhan kalau-kalau anaknya berbuat dosa selama pesta tersebut. Ayub tahu bahwa anak-anaknya tersebut bisa saja jatuh ke dalam dosa karena mereka masih muda. Dan tentu sebelum pesta juga diadakan, sebagai keluarga yang takut kepada Tuhan, Ayub pasti menasehati anak-anaknya supaya dalam sukacita pesta mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Anak-anak sekolah minggu, rumah Ayub adalah rumah Tuhan juga. Di dalam rumah Ayub terdapat sukacita dan juga hidup yang beribadah kepada Tuhan. Ayub tentu sebagai orang yang takut akan Tuhan, mendidik anak-anaknya, keluarganya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan juga. Di dalam keluarga itu ada sikap yang saling menasehati, saling mengampuni, dan saling bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang terkasih yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa pengajaran yang menarik yang bisa kita lihat dari kehidupan keluarga Ayub dan anak-anaknya hari ini. Yang pertama, jikalau orang tuamu mengajak kamu liburan, makan di restoran, menikmati hiburan, syukuri dan nikmatilah itu. Kebanyakan dari orang tua kita sekarang ini, waktu mereka anak-anak, karena kemiskinan dulu, mereka hampir tidak pernah pergi liburan. Karena tidak ada uang. Jadi orang tua atau opung kita dulu menyuruh orang tua kita membantu orang tua bekerja di ladang. Jadi bersyukurlah kalau orang tuamu sekarang bisa membawamu untuk liburan dan menikmati hiburan. Tapi, seperti firman Tuhan hari ini, ketika kita menikmati liburan atau hiburan, hati-hati jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Jangan juga kebanyakan liburan atau menikmati hiburan sampai lupa berdoa, bekerja, belajar, dan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, Ayub adalah orang tua yang baik dan bijaksana. Ia rutin mendoakan anak-anaknya dan menasihati mereka. Orang tua kita pun adalah orang tua terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Mereka tidak pernah bosan mendoakan kita, memperhatikan kita, menasihati kita, merawat, dan memberikan apa yang kita perlukan. Orang tua kita selalu memberikan nasihat-nasihat supaya kita jangan celaka. Dan tanpa kamu ketahui, setiap malam orang tua kita selalu sungguh-sungguh mendoakan kita anak-anaknya agar selalu dijagai dan dilindungi Tuhan. Yang ketiga, sebagai anak yang baik, doakan jugalah orang tuamu setiap hari, agar Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur kepada mereka. Tunjukkan juga sikap dan perilakumu yang bisa menyenangkan hati orang tua, karena mereka sangat-sangat baik dalam mengasuh,
merawat, dan mendoakan kita. Jangan pernah bosan mendengarkan nasihat orang tua, sebab siapa yang mendengar nasihat orang tua dan menghormati orang tuanya, dialah yang akan diberkati Tuhan, diberikan kesuksesan, diberikan panjang umur dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Sebagaimana hamba-Mu, Ayub, yang takut akan Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan-Mu, juga berusaha mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang selalu beribadah kepada Tuhan. Dan sebagai manusia pada umumnya, Ayub juga mengizinkan anak-anaknya untuk menikmati hiburan, menikmati pesta di antara mereka. Dan sebagai tanggung jawab orang tua yang baik, setiap mengadakan pesta, yaitu pesta sukacita di antara keluarga mereka, Ayub selalu memperhatikan anak-anaknya dan dia mengantisipasi jangan-jangan anak-anaknya dalam pesta tersebut melakukan dosa. Itu sebabnya dia menguduskan anak-anaknya dan juga memohon pengampunan kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni dosa anak-anaknya ketika dalam mengadakan pesta jatuh ke dalam dosa karena mereka masih muda. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kami. Engkau telah memberikan orang tua terbaik dalam hidup kami yang mengasihi, merawat, mendoakan, mengajar, dan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan orang tua kami juga tidak lelah mendoakan kami dan menasihati kami. Sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, biarlah kami mau mendengar dan menaati setiap nasihat orang tua kami yang telah berlelah mendoakan dan juga mengajar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikanlah kesehatan, panjang umur, rezeki, dan sukacita bagi orang tua kami, dan biarlah kami anak-anak yang takut akan Tuhan, yang ketika melakukan setiap pekerjaan kami, dalam proses belajar, dalam setiap perilaku kami bisa menyenangkan hati orang tua kami, sehingga mereka bersukacita dalam mendidik kami. Kami puji Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pengumuman. Adik-adik semuanya, kita mau ngucapin selamat ulang tahun Selamat ulang tahun buat Messi Sinaga dan Richard Siahaan. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Apa nih Bang wishnya buat adik-adik semua? Wishnya semoga tahun ini bisa menjadi tahun yang terbaik buat kalian semua. Amin. Semoga kalian juga belajarnya makin baik juga. Amin. Oke, untuk pengumuman yang kedua ada ayat bulanan yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 21. Jangan Oke. lupa dihafalin terus dikirim ke kakak guru sekolah minggunya ya. Betul banget. Kita akan nyanyi nih habis gini. Sambil mengumpulkan persembahan pastinya Bener ya Bang ya. banget. Lagu Kita apa nih nyanyi, Bang? Berani Tampil beda. Yuk. Sebagai anak Tuhan, kita harus berani tampil beda. Yuk nyanyi bareng-bareng ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita nyanyi sekali lagi ya.
Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19, mengenakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Apa jenisnya? Wow. Anggita. Pakai yang beri ya. Saat iblis menggodaku, kok kencang sekali. Kencang sekali. Jaga kesehatan dan kebersihan. Pastinya. Dadah. Minggu depan. Ketemu minggu depan. Keren. Ketemu minggu depan. Bisa tuh jadi gender skin.